Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini, terutama kepada Bapak Rektor Pak Dr. Kurniawan, Rektor Nusa Putra University, dan juga pada Pak Muhammad Muslih selaku Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Arni juga selaku Ketua Pelaksana yang beberapa hari terakhir mengkoordinasikan berlangsungnya kegiatan pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak dan Ibu pimpinan di Nusa Putra University dan juga adik-adik mahasiswa yang banyak hadir pada kesempatan kali ini, dan juga Bapak narasumber lainnya terutama ini ada Pak Tony dan Pak Norman Ganto khusus Pak Tony ini beliau kebetulan teman seangkatan saya di S1 Teknik Nuklir alhamdulillah. Jadi selain jadi narasumber, kami jadi ajang reuni Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan materi atau pemaparan mengenai inovasi sains data sebagai bagian dari usaha pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan tidak semata-mata oleh saya sendiri juga ada kegiatan-kegiatan riset lain yang dilakukan oleh teman-teman periset yang ada di Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Mungkin kami perlu memperkenalkan institusi di tempat kami berada, mungkin sebagaimana semua Bapak dan Ibu dan saudara sekalian ketahui bahwa BRIN itu sudah berdiri alhamdulillah sudah setahun itu merupakan gabungan dari 4 LPNK atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan kegiatan riset ditambah dengan litbang-litbang yang ada di kementerian jadi mulai dari LIPI, Batan, Lapan, dan BPT serta riset-riset yang ada. Nah, setelah bergabung menjadi satu lembaga yang lebih besar dan terintegrasi dengan nama BRIN, kemudian untuk kegiatan riset dikoordinasi oleh 12 organisasi riset nanti dengan spektrum yang cukup luas jadi mulai dari bidang hayati, kemudian bidang kesehatan, pertanian, sosial juga ada, kemudian kebumian dan seterusnya banyak Nah, salah satunya itu adalah organisasi riset elektronika dan informatika. Di organisasi riset ini ada 6 pusat riset, antara lain Pusat Riset Telekomunikasi, Pusat Riset Elektronika, Pusat Riset Sains Data dan Informasi, Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber, kemudian Pusat Riset Komputasi, dan Pusat Riset Mekatronika Cerdas. Nah, kebetulan saya diberikan amanah untuk mengkoordinasikan memimpin rekan-rekan yang ada di Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Nah, kemudian di Pusat Riset Sains Data dan Informasi dibagi lagi menjadi beberapa kelompok riset yaitu mungkin bisa saya sebutkan itu kelompok riset mesin learning ini diketuai oleh Pak Dr. Hilman Pardede, kemudian kelompok riset data and information preservation itu diketuai atau dikoordinir oleh Bapak Dr. Heru Susanto, kemudian Ibu Dr. Husnul Khotimah sebagai ketua kelompok riset information retrieval, kemudian Bapak Risnandar PhD sebagai ketua kelompok riset di image and video data analysis, kemudian Pak Dr. Foni Agustiawan, Ketua Kelompok Riset Knowledge and Data Engineering, dan Pak Arafat Febrian Dirza sebagai PhD sebagai Ketua Kelompok Riset Informatics and Multimedia. Nah, jadi dengan adanya 6 kelompok riset ini akan memberikan dukungan yang cukup kuat bagi Pusat Riset Sains Data dan Informasi dalam mengerjakan berbagai jenis kegiatan riset dan penelitian tentunya, riset dan penelitian Kemudian juga akan memberikan bantuan atau kontribusi kepada para stakeholders jadi baik dari lembaga pemerintah yang lain dari kampus, dari industri baik yang di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan peningkatan hasil-hasil riset sehingga hasil-hasil riset nantinya dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik Kemudian untuk lokasi kegiatan riset untuk Pusat Riset Sains Data dan Informasi ada dengan jumlah periset itu ada 63 orang Jadi kami sekarang menggunakan istilah periset kalau dulu mungkin peneliti karena ada penggabungan antara fungsional peneliti dan perekayasa Jadi digabung dengan nama istilah baru yaitu periset Kemudian laboratorium yang utama saat ini masih proses pembangunan ini akan berada di Bandung ini akan berdiri sebuah gedung baru yaitu Bandung Advanced Science and Creative Engineering Space atau BASICS. Nah, ini hampir 67% dari riset yang ada di pusat riset kami itu berlokasi atau berkegiatan di Bandung. Kemudian sebagian yang lain sekitar 20% atau 12 orang itu di kawasan Sains Terpadu Soekarno di Cibinong di Kabupaten Bogor.
dan sisanya di KST Habibie ya, di Serpong, atau dulu dikenal dengan Puspitek ya, Puspitek Serpong. Dan ada beberapa yang di kantor pusat kami di Tamrin ya, di Jakarta. Namun untuk labnya, untuk pengambilan data dan seterusnya itu ada di Bandung ya. Jadi kegiatan utama ada di sebagian besar itu ada di Bandung. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan ya oleh panitia ya, terkait dengan pengembangan sistem informasi ya, dan mungkin kita tidak terlepas ya dari kondisi saat ini, yang mana kita sangat banyak ya menerima data ya. Jadi data itu ada ya secara terus menerus ya, 24 jam ya, 7 hari 24 jam ya, kita bisa dapatkan data dengan jumlah yang sangat banyak ya, dengan berbagai sumber ya, dengan berbagai jenis sensor ya, dan berbagai jenis model akuisisi data ya. Bahkan kalau kita melihat yang ada di slide ini, bahkan bisa dihitung ya dalam 60 detik katakanlah, seperti YouTube ya, itu ada 72 jam ya video yang di-upload ya. Berarti itu kita mendapatkan tambahan ya, data baru ya. Kemudian ada 2 juta searching ya, atau keyword yang dimasukkan di Google ya. Itu hanya dalam 60 detik ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita ya untuk mengolah data-data tersebut ya, agar bisa menjadi informasi atau bisa menghasilkan insight yang bermanfaat ya untuk segala aspek kehidupan. Nah, dengan kondisi tersebut maka kita mungkin sudah paham ya, semuanya sudah mengetahui bahwa data itu bisa dikarakterisasi atau disifati oleh 3 sifat yang utama, yaitu volume ya, jadi ukuran datanya sangat besar ya, jumlahnya mungkin makin lama makin besar, makin banyak ya. Kemudian velocity ya, kecepatannya, karena yang memberikan data atau sumber data itu tidak hanya beberapa sumber, namun sangat banyak sumber ya, dan bisa muncul ya sewaktu-waktu tanpa diprediksi ya. Kemudian variety, yaitu different types of data, jadi keragaman data itu sangat beragam sekali ya. Ada tipe teks, ada angka, ada video, ada suara, ada berbagai jenis tipe data itu menjadi satu, dan strukturnya seringkali itu tidak terstruktur. Kemudian bahkan konsep ini diperluas ya, tidak hanya 3 namun sampai dengan 12 ya. Jadi selain volume, kemudian velocity dan variety, namun muncul V yang lain ya, mulai dari value, veracity, voluntariness ya. Voluntariness berarti data-data itu diberikan ya secara sukarela oleh para user, kemudian virality ya, dan seterusnya. Nah, dengan adanya kondisi ini, maka di kami di BRIN ya, yang mungkin saat ini akan jadi pokok bahasan di materi pada acara kali ini, yaitu kami ingin memanfaatkan ya AI, kecerdasan buatan ya, untuk mengelola data-data biodiversity ya, terutama data-data biodiversity yang ada di Indonesia ya. Tentu sangat luas ya, spektrumnya sangat beragam ya. Selain itu data-data itu mungkin banyak ya dikelola di internal BRIN ya. Nah, itu mulai data tanaman ya, data hewan ya, kemudian data bebatuan ya, yang ada di Indonesia banyak ya, sangat banyak sekali ragamnya. Nah, itu baru yang di internal BRIN ya, sangat banyak, belum semuanya termanfaatkan ya termanfaatkan sehingga menghasilkan informasi-informasi baru ya secara penuh, belum ya. Nah, belum lagi nanti data-data yang sifatnya eksternal ya, dari pihak-pihak lain ya, dari industri, dari masyarakat ya. Nah, sehingga salah satu fokusnya ya, ini mungkin yang banyak ada di internal BRIN, yaitu data-data biodiversity ya. Sehingga kami coba rumuskan sebuah roadmap ya, dari 2022 sampai dengan 2026 ya, kira-kira seperti ini. Jadi yang tahun ini mungkin kita lebih fokus di pengumpulan ya, terutama mengubah ke bentuk digital ya, kita seperti itu. Kemudian merumuskan feature-featurenya seperti apa ya, dan tahun depan mungkin bisa dilanjutkan ya, dengan mengembangkan algoritma klasifikasi ya. Nah, itu baik berdasarkan jenisnya atau karakteristik sifatnya atau perilakunya, banyak ya sifat-sifat yang bisa kita klasifikasikan. Nah, kemudian karena memasuki era ya edge computing, maka diharapkan proses training atau proses modeling itu bisa dilakukan juga di unit-unit yang lebih bawah ya, atau di node-node yang lebih bawah. Jadi tidak semua data dikirimkan ke server ya. Kemudian tahun berikutnya mungkin kita bisa sebarluaskan ya aplikasi, sehingga bisa meningkatkan ya jumlah data ya. Jadi mungkin datanya tidak hanya yang berasal dari internal BRIN, namun juga dari
masyarakat atau pihak-pihak eksternal. Sehingga ini salah satu sifat dari crowdsource ya. Jadi pengumpulan data tidak hanya dilakukan oleh kita sendiri. Kemudian ujung akhirnya, ini diharapkan kita punya pengetahuan-pengetahuan baru ya, mengaitkan ya satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain ya, misalkan dengan kondisi cuaca dikaitkan dengan perilaku katakanlah tanaman atau perilaku hewan di daerah tersebut ya, kemudian potensi bencana misalkan, itu antar satu pengetahuan dan pengetahuan lain bisa saling terhubung ya, sehingga ada suatu ilmu baru. Baik. Nah, ini saya coba kelompokkan ya kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan ya di Pusat Riset Sains Data dan Informasi mungkin sekitar 5 tahun ke belakang ya. Sebelumnya nama kami adalah Pusat Riset Informatika. Nah, ini sekarang setelah join ke BRIN sebenarnya terpecah jadi 2 ya. Jadi ada Pusat Riset Sains Data dan Informasi dan Pusat Riset Komputasi. Nah, ini yang ini teman-teman yang dari Pusat Riset Informatika yang join di Pusat Riset Sains Data dan Informasi dan melanjutkan kegiatan risetnya, maka akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama ini terkait dengan pertanian, ini untuk klasifikasi ya, clone tea ya, jenis teh ya, dengan penyakit-penyakit yang ada di teh ya, dengan melihat tekstur atau permukaan daun ya, daun teh. Nah, ini secara umum kegiatan ini mengumpulkan ya data-data daun teh ya, untuk mengetahui ya varietasnya atau klonnya ya, kemudian untuk mengetahui jenis penyakitnya. Nah, ini dipisahkan dalam 2 jenis aplikasi yaitu clone tea dan Leafo. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Riset Sains dan Informasi dengan Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung ya, di sebuah BUMN yang ada di Gambung ya, di Kabupaten Bandung ya, di daerah selatan ya, daerah Pangalengan ya, dan kan semua mengenal ya, yang mana mengelola kebun teh ya sangat luas sehingga diperlukan bantuan ya atau alat bantu ya, sehingga dapat mempermudah pengenalan ya varietas serta jenis-jenis penyakit. Kemudian ada kegiatan yang lain, kalau yang tadi itu kegiatan di kelompok riset machine learning ya, yang teh tadi. Dan selanjutnya ini kegiatan di kelompok riset information retrieval ya, di tempat Ibu Rusno, itu adalah untuk identifikasi varietas ya, tapi ini cabai ya, tanaman cabai, kolaborasi dengan Barista ya, Badan Penelitian Sayuran yang ada di Lembang ya, jadi bagian dari Kementerian Pertanian, walaupun sekarang sebagian personelnya gabung juga ya ke BRIN ya. Kemudian juga dengan BPSBTPH. Nah, ini agak susah ya untuk menyebutkan kepanjangannya. Jadi kalau tidak salah ini sertifikasi benih ya, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Nah, ya, jadi baik salah satu unit di Kementerian Pertanian. Nah, ini secara umum bagaimana metode yang digunakan. Jadi dengan untuk melihat varietas cabai yang ditanam itu dengan menggunakan gambar dari bentuk daun. Nah, jadi kalau ada benih-benih yang sifatnya unggul kemudian ditanam, nah ternyata setelah ditanam mungkin dia bersinggungan ya dengan benih di sekitarnya, sehingga produk cabainya itu ada kemungkinan rasanya tidak murni atau tidak sesuai yang diinginkan ya, rasanya berubah ya karena ada persilangan dengan tetangga yang sebelahnya misalkan gitu ya. Nah, maka itu bisa langsung diketahui lebih awal ya, dengan melihat bentuk daunnya. Ini bentuk daunnya sudah tidak murni lagi ya. Sehingga sebelum cabai itu ditumbuh atau nanti dipanen, nah itu bisa kita cabut dulu tanaman itu, kita buang karena kita sudah tahu, sudah prediksi bahwa kalau tumbuh hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian juga kami ada kerjasama juga dengan Barit Sereal ya, yang ada di Maros, Sulawesi Selatan. Ini untuk grading jagung ya, grading benih jagung. Ini dengan melihat bentuk dari jagung, kemudian kita bisa klasifikasikan kualitas dari benih-benih tersebut ya, mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kemudian juga ini kerjasama dengan salah satu unit pusat riset di tempat guna yang ada di BRIN ya, riset yang ada di BRIN yang ada di Subang. Ini untuk melihat kematangan pisang. Jadi yang diamati itu adalah pisang tanduk ya, karena ternyata warna kulit ya dari pisang tanduk itu seringkali tidak menjadi cerminan ya, dari isi atau kualitas dari pisang. Jadi walaupun warnanya kuning, namun ternyata kalau pisang tanduk itu belum tentu matang ya. Nah, ini dengan bantuan image analysis, nah ini diharapkan bisa memprediksi ya kualitasnya seperti apa ya, dengan melihat kulit yang ada. Jagung dan pisang ini adalah kegiatan di kelompok riset image dan video data analisis ya, di tempat Pak Kusnandar ya. Nah, kemudian untuk yang marine culture, nah ini di laut ya, tadi kita di perkebunan di sawah ya, di perkebunan ya sebenarnya semua ini. Ini untuk yang di laut ya, ini kami juga kembangkan album ya, untuk crop
SOS ya, base algae blooming monitoring system ya. Nah ini adanya pertumbuhan alga ya, pertumbuhan alga yang tidak terkendali ya, atau sering secara masyarakat umum disebut ini sebagai pasang merah ya. Jadi warna laut jadi merah karena ditutupi oleh alga, dan ini sangat merusak ya, bisa meracuni ikan, ya, bisa merusak ekosistem di perairan. Nah dengan menggunakan aplikasi ini user bisa mengentrikan ya, data-datanya dari tepian pantai secara langsung. Kemudian data-data itu bisa dimonitor di server ya, sehingga nanti bisa diketahui pantai-pantai mana saja yang terkena ya, atau terjadi peristiwa algum ya. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok riset teknologi data engineering ya, di tempat Poli tadi ya, dan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, dan Satraps ya, di lembaga kerjasama Indonesia dengan Jepang ya. Kemudian jika tadi alganya sudah diketahui dan ingin melihat ya secara langsung ya dengan menggunakan mikroskop ya, nah ini kita bisa mengentrikan sifat-sifat karakteristik ya dari alga ya. Nah ini dengan jadi rekan-rekan di kelompok riset teknologi data dan engineering juga mengembangkan aplikasi ALGIS ya, dengan mikroskop kemudian dapat mengentrikan sifat-sifatnya ya, jumlah kakinya berapa ya, bentuknya seperti apa. Kemudian dengan menggunakan ontologi nanti akan diperoleh output ya berupa jenis ya, alga yang jenis tertentu. Nah, selain dengan menggunakan entry berupa sifat berupa teks ya, kami juga sedang mengembangkan dengan melakukan analisis terhadap image ya, kelompok riset image analisis, jadi mengentrikan gambarnya secara langsung, kemudian dapat dikenali ini alga ini spesiesnya apa, jenisnya apa, plankton ya, jadi plankton jenisnya apa. Saat ini baru proses proses segmentasinya ya, jadi menggunakan semantic segmentation untuk memisahkan plankton atau pembentuk alga tadi terpisah dari background ya. Nah ini agak ada tantangannya tersendiri ya, karena kan objek umumnya tidak transparan ya. Nah kalau plankton ini dia badannya transparan sehingga badan plankton itu hampir warnanya atau teksturnya hampir mirip dengan background. Kemudian ini masih kaitan dengan pantai dan perairan. Ini kami juga mengembangkan untuk 3D visualization ya, simulasi ya, untuk terjadi peristiwa banjir ya, ataupun tsunami ya. Jadi data-data kami koleksi ya dengan menggunakan drone untuk image 2 dimensi, dan kemudian direkonstruksikan ke dalam bentuk 3 dimensi, dan kemudian kami simulasikan ya dengan mengubah ya nilai ketinggian air ya, baik untuk kondisi banjir maupun kondisi tsunami ya, sehingga kita bisa prediksi daerah-daerah mana saja yang rawan terhadap bencana tersebut. Dan kita beralih ke hutan ya. Nah, kegiatan hutan ini juga biodiversitas. Pertama untuk mengklasifikasikan ya, tanaman hoya ya. Tanaman hoya ini cukup banyak ya di Indonesia ya. Jadi dalam ini selain sebagai bunga hias ya, dia juga bisa berpotensi sebagai sumber obat ya untuk dikonsumsi. Dan di Indonesia spesiesnya sangat banyak ya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Nah ini dengan mengambil gambar hoya terutama yang ada di kebun raya, nah, karena BRIN mengelola ada 4 kebun raya di Bogor, kemudian di Cibodas, di Purwodadi, dan di Bedugul Bali. Nah ini bisa jadi sumber data untuk mengembangkan aplikasi untuk klasifikasi hoya. Kemudian juga untuk identifikasi kayu ya, ini sudah kami lakukan ya sejak tahun 2017 dan sekarang masih dalam pengembangan algoritmanya untuk memperbaiki ya kemampuan algoritma ya. Nah kalau dulu dan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Nah kemudian sekarang beberapa kolaborator kami sekarang juga sudah gabung dengan BRIN ya, karena riset ya, dan ini akan terus dikembangkan untuk meningkatkan untuk mengatasi masalah terutama untuk klasifikasi dengan jumlah spesies yang sangat banyak dan spesies yang berada dalam satu genus yang sama yang sering terjadi kesalahan. Kemudian proses akuisisi datanya ya, nanti bisa dilakukan dalam resolusi yang beragam ya, karena selama ini masih terbatas pada resolusi dan perbesaran tertentu ya dalam proses pengambilan data ini. Kemudian ini juga kami melakukan tadi yang sama juga ya untuk 3D reconstruction untuk daerah hutan ya. Daerah hutan ini dengan menggunakan kalau tadi drone, ini menggunakan fixed wing, dengan menggunakan pesawat, kemudian ambil gambar ya, pada area tertentu. Dan data-data itu kemudian dimosaikin ya dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan high performance computing yang ada di BRIN, sehingga kita bisa dapat rekonstruksi surface ya dalam bentuk 3 dimensi dan kualitas pohon atau pepohonan atau vegetasi yang di sini cukup jelas. Ya, ini yang terakhir ini terkait dengan smart city ya.
Jadi sebenarnya ini kami mendapatkan sebenarnya tugas ya semenjak LIPI ya, sejak LIPI dan sekarang BRIN itu berlanjut kegiatannya itu untuk pengembangan kendaraan listrik ya. Jadi ini dari si kendaraan listrik dari pengembangan baterai lokal juga ada ya, namun dari pusat riset yang lain atau dari OR yang lain ya. Nah ini yang di tempat kami di ORA ini lebih ke sistemnya ya. Nanti kami sudah buat teleoperation system ya untuk kendaraan listrik. Jadi kendaraan listrik bisa dikendalikan ya dari jarak jauh ya, dengan lingkungan environment bagi pengemudi itu senyaman mungkin, semirip mungkin dengan kondisi yang real ya. Nah, namun ini perlu dukungan juga nih infrastruktur untuk telekomunikasi ya, agar nilai latensi yang muncul ya di ruang pengemudi dan kondisi di luar itu cukup rendah. Dan saat ini sedang kami kembangkan agar kendaraan ini tidak semata dikendalikan dari jarak jauh, namun juga bisa berjalan sendiri ya, atau otonom ya, dengan menggunakan berbagai jenis sensor ya. Nah ini teman-teman di PRSDI di kelompok riset image analysis ya. Kalau yang teleoperation rekan-rekan di kelompok riset information retrieval dan kelompok riset machine learning. Nah kalau yang vision ini di kelompok riset image and video analysis ya. Nah ini mencoba mengembangkan dengan berbagai jenis kamera ya, di kamera RGB, kamera infrared, itu dikombinasikan agar bisa didapatkan navigasi berbasis visual perception. Namun selain ini rekan-rekan di pusat riset yang lain juga mengembangkan dengan menggunakan sensor-sensor yang lain seperti GPS, radar, lidar ya, GPS lidar. Dan kemudian untuk proses simulasinya, ini mungkin kendala dari uji coba ya kendaraan otonom, kita tidak bisa mendapatkan kondisi jalan yang sesuai dengan yang kita harapkan ya. Misalkan kita ingin kondisi jalannya tidak terlalu ramai ya. Kemudian ada lensnya, ada markanya tertentu ya, yang mana kita tidak bisa dapatkan di luar ya. Atau mungkin kondisi-kondisi yang ekstrim ya, hujan yang sangat lebat misalkan. Nah, itu kan kalau kita mengambil data secara langsung saat hujan itu akan tidak bisa terjadwal dengan bagus ya. Maka untuk hal-hal yang tidak memungkinkan diambil secara data secara langsung ya, walaupun kami juga sebenarnya sudah mengambil juga ya data secara langsung. Nah ini kita buat dalam bentuk simulasi ya. Jadi dengan menggunakan salah satu aplikasi dari MATLAB ya, Roadrunner. Jadi kita bisa buat skenario ya, jalannya bagaimana ya, markanya bagaimana, ketinggian jalan seperti apa ya. Nah kemudian dari peta itu kemudian kita rendering ya, kita jalankan dengan menggunakan Unreal Engine dan Carla ya, menggunakan Carla salah satu open source untuk simulasi situasi di jalan raya. Nah, kemudian kegiatan ini mengenai analisis ya sentimen pada sosial media sebenarnya banyak ya, tidak cuma yang halal ini, namun kesempatan ini saya coba tampilkan yang aspek ini ya, untuk mengamati bagaimana persepsi konsumen terhadap produk-produk halal. Nah, ini teman-teman sudah melakukan, teman-teman di kelompok riset information retrieval yang melakukan pengambilan data ya, baik secara langsung para pelaku ya, jadi para produsen ya, produk halal, dan juga pada para konsumen. Nah kalau konsumen karena tidak memungkinkan untuk mengambil data secara banyak, data-data di crawling dan diekstrak dari sosial media ya, dalam hal ini Twitter ya, sehingga nanti akan dicocokkan ya, bagaimana para pelaku ini berusaha ya untuk menyampaikan bahwa produk makanan mereka itu halal, dan kemudian dicocokkan dengan bagaimana tanggapan dari konsumen ya. Nah kalau dari konsumen ini diambil data dari Twitter, nah, kalau yang pelakunya atau produk produsen ya, produk halal itu dilakukan wawancara langsung di beberapa kota di Indonesia ya, di Jakarta, Bali, dan beberapa tempat lain. Selain ini yang untuk sosial media banyak ya, ada tadi yang kita sempat sampaikan untuk untuk persepsi terhadap bencana ya, kemudian berita hoax dan nanti mungkin jika memungkinkan akan saya sampaikan. Dan terakhir ini adalah kegiatan PKL, PA, skripsi, BKM di Pusat Riset Sains Data dan Informasi ya, kami sangat terbuka ya sepanjang tahun ya, kapan saja bisa, kecuali BKM ya, sesuai dengan jadwal semester di kampus ya. Dengan yang PKL maupun skripsi kami terbuka kapanpun, bisa memanfaatkan preset-preset yang ada di Pusat Riset Data dan Informasi sebagai co-supervisor untuk diskusi, untuk bimbingan, dan juga peralatan dan bahan yang ada di BRIN. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan ya, bahwa alat dan bahan yang ada di BRIN itu tidak hanya untuk riset BRIN saja ya, namun juga untuk pihak luar ya, dari kampus, industri, silakan bisa manfaatkan dengan berbagai skema yang ada. Ini kalau untuk kampus biasanya yang sudah banyak hadir di tempat kami kegiatan BKM, PKL, dan skripsi. Jadi di kelompok riset yang ada ya. Kemudian terakhir ini mungkin numpang promosi ya. Jadi kami mengadakan konferensi C3INA, ini sudah yang ke-9 ya. Alhamdulillah sudah yang 9 sejak tahun 2014 ya, dan saat ini konferensi masih membuka ya penerimaan paper, dan nanti paper akan diterbitkan melalui ACM. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Anton. Mungkin waktunya sudah berlebih.
Ya, sekian, terima kasih.